Tantos dulces. Guys, kembali lagi dengan Fasmopi tentunya. Bagaimana kabar puasanya? Mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang mengajak godin di siang hari. Film kali ini menceritakan seorang wanita yang melakukan pesta lajang bersama bestinya sebelum menuju pernikahan. Pesta tersebut begitu meriah, apalagi dipadukan dengan musik dangdut yang membuat mereka terlena. Namun tiba-tiba, semua itu berubah mengerikan ketika pemandu wisata mengajak mereka menginap ke sebuah villa terpencil. Berbagai ancaman mereka rasakan dari seseorang yang ada di villa tersebut. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Oke lah, kalau begitu kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan filmnya, jangan lupa untuk menekan tombol subrek biar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan inilah ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita asal Filipina yang bernama Mira. Saat ini, ia tengah berada di Chili karena baru saja keterima kerja di sana. Scene pun berganti kepada sepasang kekasih yang sebentar lagi akan menikah. Mereka adalah Gina dan Marvin. Sebagai seorang yang akan melepas masa jomblonya, Gina ingin mengadakan pesta lajang bersama temannya. Speaking of, hey Moy. Baru juga diomongin, Mira yang merupakan sahabat baik Gina, ia pun mengajaknya untuk liburan ke Chili. Dan tentu saja, Gina pun sangat antusias dengan ajakan tersebut. Bahkan ia akan berangkat saat ini juga. See you bye. I'll shower. Sesampainya di Chili, Gina mengajak Mira untuk bergabung dengan kenalannya yang merupakan orang Filipina juga. Karena menurutnya, jika pesta lajangnya banyak orang pasti akan sangat menyenangkan. Yes. Dalam liburannya itu, mereka menyewa seorang pemandu bernama Joanna yang tingkahnya begitu tengil. Bahkan, ia berani-beraninya menggoda Gina yang merupakan calon istri orang. But you claiming that we're friends. People being upfront with their opinion. Oh, Lord, so true. I'll let you do things to me. Sesaat setelah itu, Gina ditelepon oleh Marvin yang ingin menanyakan kabarnya. Akan tetapi, Gina malah mengabaikan calon suaminya tersebut. Mengetahui hal itu, Mira langsung menegurnya. Chill, okay? Getting married in 2 months. Namun bukannya merasa bersalah, Gina malah santuy saja. Soalnya, ia kesini niatnya untuk pesta lajang. Itu berarti Gina bebas melakukan apapun di pesta terakhirnya ini. Tentunya tanpa ada gangguan dari calon suaminya itu. Gwen, halata namang hindi ka ready. Setelah mendengar ucapan Mira tersebut, ternyata memang benar kalau Gina belum siap untuk menikah. Karena hal itu, Gina pun meminta Marvin untuk menunda dulu pernikahannya. Pwede ba nating i-postpone yung... Gwen, this is my life too. Kemudian Gina bersama yang lainnya diajak Joanna ke sebuah villa yang berada di tempat terpencil. Perjalanan ini sudah menjadi bagian dari agenda liburan mereka. Selain Gina dan Mira, di rombongan tersebut ada sepasang suami istri dan satu lagi seorang pria bertulang anggun bernama Elliot. Sabi nga ng ex ko sa akin, Lalu Joanna pun memperkenalkan Dion dan Caca yang merupakan pemilik villa. Mereka berdua begitu baik karena mengizinkan mereka semua untuk menginap secara gratis. Okay. Tesenyo? Come inside. Come on. Mereka semua terlihat begitu bergembira. Bagaimana tidak? Mereka mendapatkan liburan di villa secara gratis dan bonus pemandangan pantainya yang sangat indah. Akan tetapi, mereka tak sadar jika sedang diawasi oleh si pemilik villa. Dan yang menyeramkan, mereka membicarakan tentang rasa daging para tamunya yang mungkin rasanya akan gurih-gurih enyoy. Marinada. Tú me haces sentir hambre. Saat makan malam tiba, mereka dijamu oleh pemilik villa dengan makanan yang sesuai dengan kesukaan mereka. Akan tetapi, giliran Gina malah diberi keripik sementara makanan temannya begitu mewah. Tentu hal ini membuat Gina marah karena merasa tidak adil. Bon appetit.
Saat Gina sudah tenang, Joanna yang ada di sana mulai merayu Gina yang sudah ia sukai sejak awal ketemu. Tentu ini membuat Mira ilfil dan memilih untuk meninggalkan mereka saja. Sementara Gina, ia pun malah merespon pria tersebut dan tak memikirkan perasaan Marvin yang jauh di sana. Is this an alligator? Setelah membicarakan tentang tato kadal, mereka berdua pun memutuskan pergi ke tempat yang lebih nyaman demi melakukan adegan berbahaya. Karena terlalu agresif membuat Gina tergigit oleh Joanna. Dan demi menebus kesalahannya, pria itu pun ingin mengambil minuman demi mencairkan suasana. Akan tetapi, ia tak menemukan apa yang dicari dan malah melihat sebuah pintu yang mencurigakan. Ternyata, Joanna menemukan banyak jeroan manusia dalam ruangan tersebut. Dan saat bertemu dengan Caca, ia mengakui jika dirinya sedang mengincar para tamunya untuk dijadikan hidangan yang sangat lezat. Pure American boy. Setelah menghabisi Joanna, Caca pun meracik bumbu untuk memasak daging yang barusan ia cincang. Karena besok siang, ia akan menjamu para tamu yang ada di vilanya. Lalu tiba-tiba suaminya mengatakan bahwa Dion ingin menghabisi seluruh tamunya malam ini juga. Karena jika terlalu lama, bisa-bisa mereka keluar dari vilanya. Akan tetapi Caca menyuruhnya untuk santai saja dulu karena bumbunya juga belum kekumpul semua. Dan jika pun ingin membunuhnya, Caca menyarankan agar Gina dan Mira menjadi target yang terakhir saja. Scene kembali kepada Gina yang mencari Joanna yang tak kunjung kembali. Karena kebetulan bertemu, Caca pun meminta maaf atas kejadian saat di meja makan tadi. Namun Gina sudah tak peduli akan hal itu. Ia cuma ingin mencari keberadaan Joanna. Lalu Dion pun mengatakan kalau Joanna pamit pergi karena ada urusan mendadak. Tranquilo, sure it's nothing, just... Kemudian Gina bercerita kalau ia merasa aneh kepada pemilik villa. Bagaimana tidak, mereka berkata kalau Joanna pergi mendadak. Selain itu, Joanna tak mungkin pergi begitu saja meninggalkan mereka di sini. Gina merasa seperti ada yang disembunyikan oleh kedua orang itu. But, stranger na hindi mo rin naman kilala. Akan tetapi Mira tak percaya. Soalnya ia tahu kalau Gina ini selalu berlebihan menanggapi segala sesuatu. Atau bisa dibilang lebay. Lalu keesokannya, wanita bernama Isabel yang ikut rombongan Gina kemarin berniat untuk menjelajah ke hutan sendirian. Karena ia merupakan kolektor tanaman yang ingin mencari sesuatu yang langka. Di sana ia menemukan jamur beracun. Dan jika memakannya sedikit saja, efek samping dari jamur tersebut bisa bikin tidur selamanya. Lalu scene berpindah saat orang-orang sedang sarapan. Tiba-tiba, Daniel yang baru bangun mencari keberadaan Isabel istrinya. Namun karena tak ada yang tahu kemana Isabel pergi, semua orang pun memutuskan untuk mencarinya kecuali dengan Gina, yang katanya lagi gak enak badan. I'm just tired. Is weak. Setelah mereka pergi, tiba-tiba saja Caca mendekati Gina yang pura-pura peduli tentang keadaannya. Tentu saja ini membuat Gina risih terhadap Caca. Lalu tiba-tiba, Gina melihat tato kadal yang mirip dengan tato yang ada di kaki Joanna. The danger. Lalu di sisi lain Dion menghampiri Isabel yang sudah pingsan. Ia pun segera membuang jebakannya karena khawatir ditemukan oleh para tamu lainnya. Karena jika sampai terjadi, bisa-bisa mereka semua pergi dari villanya itu. Dan tak lama kemudian, Isabel pun ditemukan oleh mereka. Dan saat itu, Isabel menceritakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang menghantamnya dari belakang. Tentu mereka pun heran mendengar cerita dari Isabel. Karena di tempat itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu scene berganti kepada Gina. Di sana, ia menemukan mobil Joanna yang sudah tertutup. Ini menandakan jika Dion berbohong tentang kepergian Joanna dari villanya.
Lalu tak berselang lama Mira dan semuanya pun tiba. Dan karena merasa khawatir kepada istrinya, Daniel pun meminta Dion untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Sa mga turn of events, I need to hydrate. Been feeling well all morning. Gwen, why? We might have a problem. Dengan ketakutan, Gina pun menceritakan tentang Joanna yang ia yakini sudah mati. Buktinya ia menemukan mobil pria tersebut ada di sekitar sini. Itu berarti Joanna memang tak pernah pergi dari villa ini. Namun di sini Gina tak menceritakan soal tato Joanna dalam daging yang ia bakar. Saan ba? Nandyan yung van kanina, Moy! Sungguh sial sekali. Sudah pasti kalau Dion memindahkan terlebih dahulu mobilnya. Namun meski begitu, Gina tetap bersikeras meyakini bahwa ia melihat mobil tersebut. Andito ba? Nakikita mo ba? Hindi ba ikaw nagpilit sa akin na sumama dito? Sige, sabihin mo sa akin, sabihin mo. Di sisi lain, Caca menemani Daniel yang sedang membereskan barang-barangnya untuk pergi berangkat ke rumah sakit. Singkat cerita, Daniel dan Isabel pun diseret ke dapur. Kalau sudah begini, bisa dipastikan kalau mereka berdua akan menjadi kudapan lezat seperti halnya Joanna. Bahkan Dion mengatakan kalau mereka akan segera dimasak pakai bumbu balado. Sementara Caca, ia sedang menyiapkan minuman yang dicampur dengan obat racikannya. Hola, madam. Lalu di waktu yang sama, Gina mencari keberadaan Daniel dan Isabel yang tak kunjung ia temukan. Karena itu, ia pun menemui Mira dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Sebagai sahabat yang baik, tentu saja Mira tak pernah marah kepada Gina. Namun yang ia pikirkan adalah tentang keanehan di villa ini. Kumuha siya ng wine. Sabi, Lalu Gina pun menceritakan tentang daging bakar yang diduga dari tubuh Joanna. Soalnya, ia melihat bahwa dalam daging tersebut ada gambar yang mirip dengan tato di kaki Joanna. Begitupun dengan hilangnya Isabel dan Daniel. Karena Gina yakin kalau pemilik villa itu adalah kanibal. Dan ini berarti teman-teman mereka sedang dalam bahaya. Look what we have here. Anak hat. Here's one for you, Gwen. cheers. Saat Mira meminum air tersebut, Gina merasa khawatir ada sesuatu dalam minuman tersebut. Dan untuk memastikan, ia menyuruh Caca untuk meminumnya terlebih dahulu. Why don't you drink it? They had to leave immediately. Trigger na naman si Gwen. Please, you being so stubborn. Where's Daniel? Meski berhasil melarikan diri, tapi pelarian Gina ini tidak terlalu mulus karena Dion pun mengejarnya. Namun selain itu, Gina harus berhati-hati karena banyak jebakan di hutan ini. Karena merasa tak punya kesempatan untuk bebas, Isabel yang berhasil melepaskan tangannya melakukan hal yang sangat nekat. Ia pun mengajak Daniel untuk memakan jamur beracun yang ia dapat dari hutan. Dan dengan begitu, tubuh mereka akan sangat beracun jika dikonsumsi. Soalnya, Isabel sudah menyadari kalau pemilik villa adalah seorang kanibal. Why is it that you thought she would easily drink the cup? Ternyata, Elliot adalah komplotan Dion dan Caca yang ditugaskan mencari mangsa baru. Ia sengaja berpura-pura bergabung dengan wisatawan untuk mengarahkan mereka ke villa ini. Shoot their corazon. Namun karena besok ada acara makan-makan dengan para kanibal di tempat ini, maka dari itu mereka harus segera menemukan Gina. Kalau tidak, bahan makanannya akan kurang untuk menjamu komunitas kanibal esok hari. And between the male and the female crab, Don't be so concerned about this. Jonas. Dan ketika mengecek keadaan Daniel dan Isabel, Caca terkejut karena melihat mereka seperti yang keracunan. Dan memang benar, Isabel pun tersenyum karena para kanibal ini akan tertular racun jika berani menyantap daging mereka. Scene beralih kepada Gina. Ia berniat untuk menyelamatkan Mira dulu sebelum pergi dari villa terkutuk ini. Dan saat situasi sudah aman, Gina pun nekat masuk dan berhasil menemukan Mira. Namun karena terdengar ada seseorang yang masuk, Mira pun disuruh untuk pura-pura pingsan saja. Good. Shut up. Saat Mira dalam bahaya, Gina pun berniat untuk melawannya meskipun peluang untuk selamat sangat sedikit.
Meski berhasil melumpuhkan Cha-Cha, tapi mereka harus tetap waspada karena masih ada Dion yang pastinya lebih menakutkan. Gina langsung sadar kalau Elliot adalah komplotan para kanibal itu. Soalnya ia tahu kalau Elliot tak meminum jus buatan Cha-Cha. Tapi kini, ia malah bertingkah mual seperti keracunan. Bakit ka may radyo? Bakit naman? Baka hindi. Karena tak bisa lagi mengelak, Elliot pun mengakuinya, bahkan ia sendiri yang mempengaruhi Joanna untuk pergi ke villa ini. Karena para psikopat kanibal itu sudah terluka, ini kesempatan mereka untuk melarikan diri. Akan tetapi, tubuh mereka yang sudah lemas hanya bisa bersembunyi dari kejaran Dion. Tingnan mo, Johnny! Sinipa mo pa ako! Gwen! Di tengah pencarian kedua wanita itu, Dion pun menceritakan bagaimana mereka bisa menjadi seorang kanibal. Ternyata, diceritakan dulu ada pesawat komersil yang jatuh di sekitar pegunungan. Karena tak adanya makanan, maka orang-orang yang selamat terpaksa memakan tubuh yang sudah tewas. People were inspired. That's how we met each other. Nah, karena adanya kejadian tersebut, beberapa orang yang mendengar berita itu malah penasaran dengan rasa daging sesamanya. Karena itulah, berdirilah komunitas kanibal yang akan berkumpul di villa ini esok hari. Dan untuk itu, Gina dan semuanya akan dijadikan hidangan untuk mereka. My wife? Pinagod niyo ako! You can't escape! I trusted you! Sementara di sisi lain, Gina malah jadi bulan-bulanan Dion yang terlihat begitu bengis terhadapnya. Meskipun Dion sudah tewas, tapi mereka berdua sudah terlanjur emosi dan memotong tangan Dion tanpa ragu. Namun siapa sangka, Cha-Cha yang masih hidup melihat perbuatan mereka berdua terhadap suaminya. Di keesokannya, kita diperlihatkan komunitas kanibal yang sedang menyantap daging buatan Gina dan Mira. Namun tanpa mereka sadari, daging yang dikonsumsi mereka tentunya mengandung racun dari jamur hutan. Dan tentunya, itu akan membuat mereka tewas berjamaah. Karena komunitas kanibal sudah tewas semua, akhirnya film pun selesai juga. Saya ingatkan lagi buat kalian yang mungkin lupa menekan tombol subrek. Alangkah baiknya untuk segera menekannya dulu biar kita ketemu lagi di film selanjutnya. Saya undur pamit. Sekian dan terima kasih.